Kalau di CSIS sendiri, concern-nya para responden ini, pemilih muda kita lebih concern kepada isu apa saja, Kak? Isu strategis yang menarik minat pemilih muda dalam pemilu 2024, ya kan. Yang Mm-mm. paling tinggi nomor satu itu adalah Kayak kemarin debat Capres dan Cawapres kan juga sudah berjalan 4 kali nih. Kalau menurut Kak Nuri sendiri sebagai seorang peneliti, tampilan atau yang sudah kita lihat di dalam debat Capres Cawapres itu kira-kira hal yang ditampilkan itu sudah memenuhi ekspektasi pemilih muda nggak sih? Cukup memberikan gambaran nggak sih Kak kepada para calon pemilih ini nanti? menurut saya. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah kembali bergabung di podcast KPRI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk host episode kali ini ada saya Reni, dan hari ini kita bertemu dengan tamu spesial yang sepertinya kita cara ketemunya juga agak spesial nih, soalnya tamu kita lagi nggak berada di studio podcast KPRI. Kita sapa dulu ya, siapa beliau dan lagi ada di mana beliau. Hai Kak Nori, apa kabar? Halo Mbak Reni, kabar baik, gimana kabarnya? Kabar sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Kak Nori, sekarang lagi ada di mana? Kenapa kita pakai Zoom nih? Iya, jadi mohon maaf nih nggak bisa datang langsung ke KPU karena sekarang saya posisinya lagi di Amerika Serikat, lagi belajar Mbak, lagi Iya, ngambil S3. oh wow, oke. Dan teman pilih karena saat ini kita tuh tappingnya di siang hari ini, di sekitar jam 10 pagi. Di sana udah jam berapa, Kak? Di sini jam 10 malam. 10 malam. Maaf ya, mengganggu waktu istirahatnya ya. Iya, Thank you nggak banget apa-apa. Kak Nuri sudah mau meluangkan waktu untuk menyapa teman pemilih di podcast KPRI. Episode kali ini kita menyapa Kak Nuri ini adalah salah seorang peneliti yang tergabung di CSIS, Center for um, apa ya Kak kepanjangannya? Strategy and International Strategic Studies and ya. International Studies. Ya. Kak, kenapa sih memilih berkarir atau berkarya sebagai peneliti? Kenapa sih Kak? Wah, itu mungkin ada hubungannya dengan waktu saya dulu sekolah kali Mbak ya. Mm-mm. Sama waktu kuliah. Jadi kan Mm-mm. em, saya mungkin termasuk orang yang introvert, senang Oh, menyendiri dan hobinya itu baca buku. oh gitu. Dan waktu sekolah terus kuliah ngerasa kayak punya apa ya, kenikmatan sendiri lah kalau kita membaca terus apa membayangkan banyak hal. Sehingga waktu saya kuliah akhir menjelang lulus itu yang saya pikir itu bukan langsung nyari kerja tapi sekolah lagi. Gimana Oh, caranya untuk lanjut S2, akhirnya dapat beasiswa, mm-mm, em, belajar lagi terus lulus dari S2, mm-mm. join ke CSIS sebagai peneliti. Dan sampai sekarang ya Kak ya? Dan sampai sekarang, iya, jadi Sampai saya sekarang. bergabung ke CSIS itu udah kurang lebih 6 tahun ya, dari 2017, Februari 2017 sampai sekarang statusnya cuti Mm. belajar. Oh, sedang cuti belajar ya. Ya. Em, Kalau dilihat di ini kan tentang international studies, jadi lebih banyak tuh Kakak meneliti tentang apa sih Kak? Jadi aku kan di sini itu jurusannya ilmu politik, Hmm. kampusnya itu University of Maryland di Mm-mm. negara bagian Maryland, itu kira-kira 20 menit dari Washington DC. Hmm. Dan em, karena aku di CSIS itu kerjanya di Departemen Politik dan Perubahan Sosial kan. Jadi fokus kita itu di sana memang lebih banyak ngurusin soal isu-isu politik domestik yang sekarang lagi rame, Mbak. Jadi soal partai, soal pemilu, soal politik lokal, soal kita juga banyak melakukan survei. Jadi hal-hal seperti itu sih yang jadi fokus dan minat minat risetku. Sih, berarti memang lebih banyak sesuai dengan bidang yang ditekuni di organisasi ini, jadi juga banyak penelitiannya tentang politik, apalagi sekarang terkait kepemilikan Iya, ya Kak ya, di tahun politik pemilu ya. iya, iya bener lagi Betul-betul. rame. Menarik nggak sih Kak mempelajari tentang pemilu dan politik itu?
Menarik sih, Menarik apalagi ya? Indonesia itu menurut banyak kajian-kajian ilmu politik kan dijadikan referensi lah, ya kan, Mm, dengan karakteristik kita sebagai negara mayoritas Muslim, mm, kemudian etniknya juga diverse, ya kan, kemudian kita juga adalah negara yang apa namanya mengalami transisi dari pemerintahan yang dulu otoriter ke negara yang lebih demokratis. Nah, hal-hal seperti itu tuh menjadi fokus kajian dari para pengkaji ilmu politik sebenarnya. Dan apa ya, kemudian kan perubahan-perubahan setelah era demokrasi itu juga banyak ya. Jadi kita misalnya melakukan desentralisasi, ada otonomi daerah, kemudian menerapkan sistem multipartai, kemudian ada pemilu langsung, ya kan, kemudian mm. pemilu kita juga sistem terbuka dengan nomor urut yang bisa dilihat oleh pemilih. Nah, yang seperti seperti itu menjadi kajian klasik sih Mbak di Wah, dalam ilmu politik. Nah, kebanyakan orang itu kalau bicara sistem politik, ya kan, sistem pemilu open list PR sistem seperti di Indonesia itu referensinya kebanyakan Amerika Latin. Yang hmm. dari Asia itu jarang. Jadi Indonesia itu menjadi salah satu case study yang menarik sih untuk studi soal politik dan kepemiluan khususnya. Untuk dikonsumsi masyarakat secara internasional ya, Kak? Iya, dan juga untuk kajian-kajian yang sifatnya akademik juga itu Hmm. menarik sih. Ya, Dan ya. banyak sih Indonesia itu sebenarnya menjadi referensi ya di Hmm. kajian-kajian politik dan pemilu. Baik. Nah, teman pemilih, kita udah sempat kenalan nih sama profilnya Kak Nuri sebagai peneliti di CSIS. Dan yang lebih seru lagi adalah ternyata sudah pernah nih Kak Nuri dan beberapa rekan di CSIS untuk bikin tulisan atau kajian berdasarkan penelitian mereka. Hmm. Beberapa hal-hal yang pasti akan menarik teman pemilih sebagai pemilih muda nih. Salah satunya itu sudah pernah ada tulisan yang dirilis ya Kak, pemilih muda dalam pemilu 2024. Spesifik banget. Dinamis, adaptif, responsif. Kak, sebelum kita ngobrolin ke situ, Kakak itu dan teman-teman di CSIS itu mengungkap apa aja di dalam tulisan tersebut. Boleh nggak sih Kak dikasih fakta-fakta seru tentang atau fakta-fakta yang Kakak temukan selama Kakak menulis atau mengamati para pemilih muda di pemilu 2024 itu, hal seru apa yang Kakak temukan? Banyak hal ya, misalnya kalau dalam Indonesia itu kan sering banget kita dengar pemilih muda itu mayoritas di dalam pemilu 2024 nanti. Dan Ya. itu benar kalau berdasarkan data yang dirilis sama KPU, DPT atau daftar pemilih tetap kita itu kan totalnya ada sekitar 204 juta. Dan dari angka 204 juta itu kira-kira 52% di antara mereka atau 106 juta itu adalah pemilih berusia 17 sampai 40 tahun. Jadi ini Ya. anak-anak muda em, yang kalau dilihat dari segi pendidikan relatif lebih baik Mbak dibandingkan dengan rata-rata masyarakat Indonesia. Jadi angka partisipasi sekolah kita itu kan kira-kira di antara kelas 2 sampai kelas 3 SMP sebenarnya secara rata-rata Hmm. di seluruh Oh. masyarakat Indonesia. Tapi kalau berdasarkan survei yang dilakukan oleh CSIS itu mayoritas atau tepatnya 56% anak-anak muda tadi 17 sampai 40 tahun itu 56% diantaranya itu lulus SMA. Hmm. Eh, dan itu kan artinya lebih baik dibandingkan rata-rata masyarakat kebanyakan. Nah, kalau Hmm. orang memiliki pendidikan yang lebih baik, itu dihubungkan dengan politik biasanya lebih literate ya. Oh Dan kalau gitu. lebih literate secara politik, biasanya mereka katakanlah punya minat pada isu-isu yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Hmm. Artinya mereka lebih menaruh perhatian, mereka lebih engage, mereka membaca, membandingkan, dan lain-lain. Dan itu nantinya menurut saya mempengaruhi cara mereka memilih, ya kan? Entah itu Hmm. memilih partai, memilih capres, atau memilih gubernur, dan lain sebagainya. Mereka akan eh, apa ya, lebih detail dan Hmm. bisa melakukan riset kecil-kecilan secara mandiri gitu loh sebelum Hmm. menentukan pilihan-pilihan mereka. Itu sih yang saya lihat. Kemudian hal Hmm. lain yang juga menarik dan Hmm. mungkin membedakan anak-anak muda Indonesia dengan katakanlah
anak-anak muda di sini di tempat saya belajar Oh gitu, di oh, seru Amerika nih. Serikat. Heeh. Jadi gini, misalnya kalau kita bicara dalam konteks Amerika, kalau orang bicara pilihan politik anak muda yang berpendidikan tinggi, college educated, ya biasanya kan jelas arah politiknya itu ke Partai Demokrat, partainya Hmm. Obama, ya kan. Yang lebih Hmm. tua itu misalnya ke Partai Republik. Jadi pilihan politiknya dari dulu dan sampai sekarang itu jelas dan itu bisa di-track, Mm-mm. datanya ada. Mm-mm. Sementara kalau di Indonesia kita nggak bisa mengatakan hal seperti itu, ya kan? Di Indonesia itu nggak ada partai atau mungkin calon kandidat yang bisa diasosiasikan sebagai partainya atau kandidatnya anak muda, ya kan? Hmm. Preferensi pemilih muda di Indonesia itu relatif cair ya. Mereka itu nggak punya apa ya preferensi politik yang sifatnya tetap, ya kan. Dan Oh gitu. berdasarkan yang dilakukan oleh CSIS, ya mereka itu relatif memilih isu base ya. Memang Hmm. nggak semuanya, tapi ada kecenderungan semakin ke sini kecenderungan pemilih muda di Indonesia itu melihat politik dari kacamata isu, Mm-mm. bukan dari kacamata siapa partai atau siapa calonnya. Jadi saya sih melihatnya gitu, dan itu beda sekali dengan kecenderungan politik anak-anak muda di tempat saya belajar sekarang. Oke, jadi itu dua hal ya. Yang pertama tadi dan yang kedua, jadi bisa bisa diungkap ternyata kalau kecenderungan pilihan itu bahasanya itu bukan militansi ke personnya ya, ke orangnya ya Mhm. kalau di sini ya, Iya. anak muda kita ya. Tapi lebih ke isu yang lagi diusung. Jadi berarti tuh kayak bisa digambarkan em, bisa saja berubah preferensi atau berubah pilihan Mhm. ketika menurut anak-anak muda ini pilihan A itu tidak lagi lebih bagus dalam mengusung isu tertentu gitu mungkin ya. Sangat sangat Hmm. mungkin karena mereka punya preferensi isu, kemudian mereka karena preferensi isu mereka kan melihat akhirnya kan partai dan kandidat ini bicara apa soal Yap. soal isu yang uh, mereka sukai gitu loh. Dan dari situ Hmm. mereka bisa menentukan pilihan. Oleh karena itu semakin ke sini kalau kita lihat ya arah politik Indonesia itu kan menunjukkan kecenderungan yang menurut saya semakin menggembirakan ya, di mana Hmm. masing-masing calon itu semakin sering turun ke daerah, ya kan, Mm-mm. bicara langsung dengan masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat, dan juga Mm-mm. akhirnya Mm-mm. ya mau nggak mau dipaksa oleh keadaan sekarang itu untuk bicara hal-hal yang sifatnya substantif gitu loh. Hmm. Jadi, Ya. dan ini menurut saya menarik karena dulu atau katakanlah 2 atau 3 tahun yang lalu kan Mm-mm. ada kekhawatiran ini jangan-jangan pemilu 2024 akan berbau identitas, berbau sara, Hmm. dan lain. Ada kekhawatiran seperti itu karena memang ada katakanlah presidennya gitu loh. Hmm. Tetapi yang kita lihat sekarang justru kekhawatiran itu sampai sejauh ini ya itu Hmm. nggak terbukti kan. Malah yang kelihatan kalau kita lihat em, baik kandidat dan partai itu mulai mengarah kepada hal-hal yang sifatnya substantif ya dan menjadi Hmm. isu-isu penting, dan itu bisa kita lihat setiap hari sebetulnya di media sosial, di Ya. YouTube, Ya. Ya. di TikTok dan lain-lain, orang udah bicara hal-hal yang sifatnya substantif, dan itu tentu Hmm. kembangan yang bagus lah buat politik kita ke depan. Perkembangan yang bagus ya, berarti ya. Baik, Iya, Kak, thank you udah sharing fakta-fakta yang menarik soal pemilih muda dalam pemilu 2024. Habis ini iya, kita akan ngobrol lebih dalam lagi, supaya teman pemilih juga bisa sama-sama ikut dapat insight tentang apa sih yang udah Kakak tulis bersama dengan teman-teman di CSIS tentang pemilih muda dalam pemilu 2024 nanti. Teman pemilih, jangan kemana-mana ya, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Teman pemilih, terima kasih banyak ya masih bersama kami untuk podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode kali ini, bersama saya Randy sebagai host, dan kita masih bersama tamu spesial kita, Kak Nuri, yang saat ini berada jauh terhubung dengan kita melalui layar Zoom, lagi bertugas atau lagi sekolah ya Kak di iya. US. Dan Kak Nuri, thank you sudah membagikan ceritanya tadi di segmen 1. Kak, kalau kalau tadi kita dengerin cerita Kakak soal fakta-fakta pemilih muda di segmen 1 tadi, berarti Kak,
kalau menurut kakak itu kemungkinan pemilih muda di pemilu 2024 itu mereka tuh akan cenderung memilih atau menyukai ke personnya, memilih ke perorangannya, personelnya, ataukah ke partainya, Kak? Em, Menurut saya lebih ke, kalau kita bicara pemilih muda lebih ke isunya ya. Hmm, Eh, Lebih ke hal-hal yang tadi saya sebut sifatnya substantif. Nah, kebetulan kan CSIS melakukan survei nih khusus untuk pemilih muda, Mbak. Yang mm, kita lakukan di akhir tahun 2022 kemarin, ya mm, kan. Respondennya itu eh, khusus mereka-mereka yang berusia 17 sampai 39 tahun. eh, dengan jumlah sampel kira-kira 1.200 di seluruh Indonesia. Dan di situ kita bertanya kepada mereka ini, kira-kira isu yang menurut Anda penting dalam memilih pemimpin itu mm, apa? Ya mm, kan? Ternyata yang paling penting di mata anak muda ini adalah hal-hal yang sering kita sebut hal-hal yang sifatnya teknokratis ya. Jadi misalnya anti korupsi, mm, kemampuan mendatangkan perubahan, kemudian memiliki pengalaman kepemimpinan, itu mm, yang paling tinggi. Nah, tahun 2018 CSIS juga melakukan survei serupa ke mm, anak-anak muda juga usia 17 sampai 39 tahun. Dan waktu itu pertanyaan yang sama diajukan kepada responden, apa sih hal penting atau hal paling penting yang akan membuat Anda menentukan pilihan pada seorang pemimpin. mm. Yang paling tinggi itu pada waktu itu adalah pemimpin yang sederhana dan merakyat, Ah, ya kan? Jadi 2018 mereka bilang yang paling penting adalah sederhana dan merakyat, orang mm, biasa yang bikin mereka mungkin relate ya kan dengan pemimpin. mm, 2022, 4 tahun kemudian, yang paling penting itu adalah hal-hal yang sifatnya teknokratis seperti anti korupsi, mm. pengalaman kepemimpinan, bisa mendatangkan perubahan. Jadi ada pergeseran preferensi lah Ya. dalam dalam melihat pemimpin. Jadi kalau saya lihat sih, kalau tadi kan pertanyaannya jadi memilih sosok atau memilih partai, Mm-mm. mungkin nggak dua-duanya, tapi lebih ke uh, isu base ya. Ah, Dan oke. itu menarik karena artinya anak-anak muda di Indonesia itu sebetulnya mengikuti tren anak muda di, katakanlah, di tingkat global ya. Dimana Mm, kan kalau kita lihat ya, hal isu yang paling banyak dibicarakan anak-anak muda sekarang itu kan misalnya masalah lingkungan, masalah perubahan iklim, mm-mm. kemudian hak-hak kelompok minoritas itu kan menjadi Hmm, semacam tren global lah, dan itu dibaca oleh anak-anak muda Indonesia lewat mm. ya, lewat sosmed, lewat teknologi, dan Ya. mereka membandingkan kan, wah ini di luar orang udah ngomongin ini, terus kalau misalnya di negara saya masih ngomongin hal-hal yang sifatnya mungkin eh, kepentingan kelompok, hal-hal yang sifatnya primordial, kok kayaknya beda sekali ya kan. Mm. Jadi mereka punya punya referensi yang luas sih Mbak soal soal itu, dan itu mempengaruhi juga cara mereka memilih nanti sih kalau saya lihat. Menarik, menarik, Kak. Kalau kalau dilihat beberapa kajian gitu juga berani menyimpulkan sekian persen pemilih muda itu fokus kepada isu tadi Kakak sempat sebut isu lingkungan, kemudian Hmm. isu em, beberapa yang lainnya. Kalau sesuai yang biasa atau yang sudah pernah dikaji sama CSIS itu paling besar itu di isu apa, Kak? Kan sempat ada yang kayak lapangan pekerjaan, kemudian Oke. beberapa hal selain itu. Kalau di CSIS sendiri, concern-nya para responden ini, pemilih muda kita lebih concern kepada isu apa saja, Kak? Ya, ini supaya saya nggak keliru, saya lihat hasil surveinya langsung aja Boleh, ya. boleh. Ah, ah. Em, Bentar. Nanti akan muncul di sini ya, teman pemilih. Enggak, bercanda. Em, Jadi isu yang paling penting itu isu strategis yang menarik minat pemilih muda dalam pemilu 2024, ya kan. Yang Mm-mm. paling tinggi nomor satu itu adalah kesejahteraan.
Kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat itu angkanya Mm-mm. di 44,4%. Kemudian Oh, nomor 2 itu lapangan kerja itu 21%. Nomor 3 itu pemberantasan korupsi, penguatan KPK dan seterusnya itu sekitar 16%. mm-mm. Nomor 4 dan nomor 5 baru demokrasi, dan nomor limanya itu isu kesehatan, Oh ya kan? gitu. Ya, jadi yang paling tinggi memang masih isu kesejahteraan, kemudian diikuti dengan lapangan kerja. Hmm. Eh, karena begini Mbak, kalau kita mengacu pada survei CSIS ya, Ya. itu kan di survei kami menemukan bahwa sekitar 48% anak-anak muda usia 17-39 tahun itu bekerja. Mm-mm. 48% menyatakan mereka bekerja. Ya. Kemudian 20% itu menyatakan mengurus rumah tangga. Oh Ya kan? gitu. Jadi empat Oh. puluh delapan tambah 20 itu kan 68%. Nah, Ha-ha. sekitar 32% sisanya itu menyatakan masih sekolah atau dia belum bekerja atau mencari pekerjaan atau nganggur. Jadi angka yang eh, mencari pekerjaan kemudian menyatakan butuh tingkat kesejahteraan itu ditingkatkan itu memang masih besar karena sekitar Hmm. 32% di antara mereka ini menyatakan ya masih nyari pekerjaan dan itu kan Hmm. 32% ya gede ya apalagi kalau kita tambahkan 20% yang tadi menyebut bahwa mereka itu mengurus rumah tangga ya Ya. kan itu angkanya ya lebih lebih besar lagi jadi nggak heran kalau tadi ditemukan dua isu yang paling penting menurut mereka itu adalah isu soal kesejahteraan dan juga lapangan pekerjaan Kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan setelahnya baru di korupsi, pemberantasan korupsi. pemberantasan Kak, korupsi dan penguatan KPK ya. dan penguatan KPK. Kak, beberapa kajian lain itu menyebutkan tentang lingkungan nih, Kak. Kalau dari pantauan penelitian di CSIS, apakah itu tidak masuk, Kak, dalam dalam radarnya teman-teman pemilih muda yang menjadi responden, Kak? Sebenarnya masuk, cuman cara kita Hmm. menanyakan isu lingkungan itu terpisah Hmm. ya. Ah. Jadi kita menanyakan seberapa penting isu lingkungan menurut Anda, ya kan Hmm. kira-kira gitu pertanyaannya. Ah. Dan kita mendapati angkanya itu lumayan tinggi, 45,7% itu menyatakan ya, isu lingkungan itu mendesak untuk segera ditanggulangi pemerintah. Sementara Hmm. yang menyatakan bahwa isu lingkungan itu nggak penting, Hmm. itu hanya 11,6%. Jadi Oh, jauh. jaraknya lumayan jauh. Nah, tapi yang Lumayan menarik jauh. adalah Ya. kalau kita bedah lebih jauh ya, siapa sih anak-anak muda yang menyatakan isu lingkungan itu penting, Mbak? Mm-mm. Iya. Ternyata itu bisa dibedakan dari Mm-mm. sumber mereka mendapatkan informasi, Gitu. ya kan? Ya, Mm-mm. jadi sumber mereka mendapatkan informasi itu dari mana? Kalau mereka mendapatkan informasi dari media sosial, Mhm. itu kecenderungan mereka untuk menganggap isu lingkungan itu penting, itu Mhm. menjadi lebih tinggi Hmm. dibandingkan dengan anak-anak muda yang sumber informasinya itu dari media konvensional seperti misalnya televisi, Oh. eh, atau mungkin saya nggak tahu masih ada yang dengerin radio nggak Nah, atau itu. baca koran hari ini itu mereka relatif lebih 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 menganggap bahwa itu isu-isu yang mendesak ya isu lingkungan itu Oke. jadi Oke. dalam hal ini ya media sosial Mhm. jadi penting ya karena lagi-lagi mungkin semakin sering orang terekspos dalam medsos ya kan pakai Ya, Twitter ya, mungkin pakai TikTok nonton YouTube dan lain-lain itu kan dia punya referensi yang luas ya ya, kan ya, sumbernya itu nggak cuma satu tapi kalau benar. dia mengandalkan media konvensional misalnya Mm. berita televisi itu kan sumbernya cuma satu jadi dia Hmm. nggak bisa membandingkan nggak bisa ngelihat apa yang terjadi di luar ya Ya, kan iya, jadi itu betul, mungkin betul. yang menjelaskan. Mm-mm. Oke, itu menarik sekali dan itu akan jadi awal yang bagus dari bagaimana kita ingin mendengar lebih banyak tentang tulisan yang sudah pernah dirilis oleh Kak Nuri dan juga teman-teman di CSIS tentang pemilih muda dalam pemilu 2024. Itu diklaim sebagai dinamis, adaptif, responsif. Hal-hal menarik apa sih Kak yang bisa dibagikan secara
ringkas kepada teman pemilih, kepada penonton kita Iya sekarang sih. tentang tulisan tersebut, Kak? Ya, jadi sebenarnya tadi sempat sedikit saya singgung ya beberapa Mhm. hal. Jadi ini tulisan yang kita tulis berdasarkan survei anak muda yang kita lakukan di akhir tahun 2022, Mbak. Jadi beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan lagi di sini. Yang pertama dari segi pendidikan, anak-anak muda generasi milenial kemudian Gen Z di Indonesia itu relatif memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata masyarakat Indonesia. Rata-rata masyarakat Indonesia itu pendidikannya antara kelas 2 sampai 3 SMP. Hmm. Sementara kalau anak-anak muda gen milenial dan Gen Z ini Hmm. 56% itu lulus SMA, Hmm. 19% lulus SMP, 11% lulusan SD, dan kira-kira 9% itu S1 ya. Memang masih belum ideal, tapi tetap ini jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat Indonesia kebanyakan. Iya. Nah, kemudian dari tingkat pekerjaan, 48% mereka menyatakan bekerja, 20% itu ngurus rumah tangga, kemudian sisanya kira-kira 30% itu belum bekerja, atau masih nganggur, atau masih sekolah, ya kan. Hmm. Dan orang-orang 30-an persen ini ya butuh pekerjaan. Hmm. Dan isu pekerjaan ya mau nggak mau menjadi isu penting dalam pemilu Iya. 2024 nanti. Kemudian yang juga menarik adalah kalau kita menanyakan apakah mereka akan berpartisipasi atau enggak pada pemilu Hmm. 2024 nanti. Angkanya ternyata tinggi sekali, ya Oh. kan? 91% dari anak muda itu menyatakan akan ikut memilih, ya kan? Dan itu tinggi. Hmm. Jadi gini, tingkat partisipasi pemilu Indonesia itu kan udah tinggi ya. Di 2019 kemarin itu kan kira-kira voter turnout-nya itu di angka 82%. 2014 itu 70%. Jadi memang cenderung selalu tinggi. Tapi kalau difokuskan ke pemilih muda itu lebih tinggi lagi. Jadi Hmm. mereka ini sudah mayoritas di antara pemilih. Kemudian Ya. keinginan mereka untuk berpartisipasi juga tinggi. Hmm. Dan ini menunjukkan ya potensi mereka kalau buat partai dan buat calon jadi Hmm. jadi besar untuk betul-betul Hmm. Ya. garap secara khusus ya. Hmm. Kemudian yang terakhir mungkin yang tadi sempat saya singgung, Mbak, bahwa Hmm. terjadi pergeseran isu lah yang menurut anak-anak muda ini penting dalam memilih pemimpin. Hmm. 2018 kita melakukan survei yang serupa khusus untuk anak-anak muda dan kita tanya sebenarnya hal penting apa sih yang membuat Anda memilih pemimpin. Hmm. Waktu itu yang dinyatakan penting buat mereka adalah pemimpin yang sederhana, yang merakyat, yang turun ke bawah, ya kan, yang ya orang biasa lah, ya Hmm. kan. Yang membuat mereka bisa relate Ya. dengan kehidupan mereka sehari-hari. Tapi 4 tahun kemudian, 2022, Hmm. yang menjadi penting buat mereka itu adalah hal-hal yang bersifat teknokratis, Hmm. ya kan. Pengalaman kepemimpinan, Hmm. kemudian pro pemberantasan korupsi dan penguatan KPK atau enggak, Hmm. ya kan. Kemudian em, bisa mendatangkan perubahan itu menjadi 3 isu yang paling diapresiasi oleh pemilih muda. Jadi itu Hmm. sih yang coba kita gambarkan dalam Hmm. laporan riset berdasarkan survei CSIS tahun 2022. Iya, menarik sekali ya Kak, digambarkan secara ringkas. Ini kalau kita dengar teman pemilih juga nih pasti jadi ingin lihat semua keseluruhan isi tulisannya nih. Kak, aku agak repeat sedikit itu tadi yang menyatakan untuk ia akan menggunakan hak pilihnya berpartisipasi pada pemilu 2024 mencapai di angka persentase berapa tadi Kak? 91%. Wow, wow, Ya, itu itu angka yang tinggi luar banget. biasa ya dari kelompok yang paling dominan sebagai pemilih ya. Betul, Pemilih betul. muda itu tadi. Kita juga Ya, sama-sama berharap di antara prosentase yang sedemikian besar itu juga terus memberikan impact kepada orang-orang di sekitarnya juga agar ikut mhm, terbawa juga ya orang tua mereka, keluarga mereka, betul, ya kan, kenalan-kenalan mereka betul, dari berbagai segmentasi pemilih yang lain begitu. Kak, betul, itu betul. melihat bagaimana
tulisan hasil penelitian itu tadi, betapa pemilih muda memang sangat engage dengan hal-hal yang sifatnya perolehan informasi dengan cepat. Kalau menurut Kak Nuri sendiri, sebagai peneliti, apakah calon-calon pemimpin atau wakil rakyat yang saat ini sedang berlaga di kontestasi pemilu 2024 itu sudah melakukan upaya-upaya yang mendekati atau fokus kepada pemilih muda ini, Kak? Efektif nggak? Pasti mereka berusaha ya. Kalau sekarang Hmm. kan pasti mau siapapun partainya atau siapapun calonnya itu pasti akan menggarap anak-anak muda ini. Hmm. Cuman yang kadang mungkin kurang dipahami atau salah dipahami oleh para kandidat atau mungkin partai adalah menganggap bahwa mendekati anak muda itu berarti menekankan aspek yang bersifat showbiz atau entertainmentnya, Oh, kan, oke. menganggap bahwa mereka ini ya suka hal-hal yang sifatnya mungkin hiburan ya kan, ya itu Oh, mungkin ada benarnya, cuman bukan itu yang menjadi fokus dari anak-anak muda ini, oh ya gitu, kan. Kak. Yang lebih dipentingkan oleh mereka ini adalah bagaimana partai dan bagaimana mungkin caleg atau mungkin capres itu bicara tentang hal-hal yang relatable dengan kehidupan mereka sehari-hari atau relatable dengan apa yang menjadi minat mereka. Nah, itu kan beda Hmm. banget ya kan. Ya, Kalau mereka ya. sekedar berikan konten yang menghibur tapi mungkin Mm-mm. dari segi isu substansinya mungkin lemah, ya Mm-mm. itu menurut saya nggak menggambarkan em, preferensi politik anak muda ya. Oh Jadi gitu. yang mesti dilakukan adalah bagaimana mengemas suatu konten secara menarik, Mm-mm. secara visual, ya kan. Mm-mm. Tetapi pada saat yang sama juga memiliki muatan substansi yang kuat sih, Mbak. Ya kan, Hmm. dan harus istilahnya harus relatable dengan kehidupan mereka sehari-hari dan juga interest mereka juga. Itu sih Ya, ya. tantangan Mm-mm. buat buat partai atau buat caleg yang maju di pemilu nanti. Betul, betul, betul. Itu tantangan, betul. Karena ternyata demand-nya itu tinggi sekali. Anak muda itu bukan cuma perlu Benar. sesuatu yang dianggap hype atau cool atau keren bagi mereka, tapi ternyata perhatian terhadap substansi itu sudah sangat tinggi ya, Kak ya, dan sudah Ya, sedemikian kritisnya ya. iya, iya, karena kan mereka juga em, membaca, mendengar, nonton, ya kan, Mm-mm. konten-konten Mm-mm. yang banyak di media sosial kan, dan itu kan banyak hal-hal yang sifatnya yang teknis, yang dalam, yang substantif gitu kan. Jadi kalau mereka ngelihat politisinya kok jauh banget dengan konten yang mereka tonton, ya Mm-mm. ya mereka punya evaluasi sendiri lah. Betul, betul. Iya, pasti akan punya penilaian sendiri ya masing-masing ya. Benar. Iya. Betul. Kalau bicara tentang hal yang sudah ditampilkan sampai sejauh ini, omong-omong kita juga saat taping ini kan kita masih berada di tengah-tengah masa kampanye ya Kak. Iya. Kayak kemarin debat capres dan cawapres kan juga sudah berjalan 4 kali nih. Kalau menurut Kak Nuri sendiri sebagai seorang peneliti, tampilan atau yang sudah kita lihat di dalam debat capres cawapres itu kira-kira hal yang ditampilkan itu sudah memenuhi ekspektasi pemilih muda nggak sih? Cukup memberikan gambaran nggak sih Kak kepada para calon pemilih ini nanti? Menurut saya dari berapa sih 3 atau 4 penyelenggaraan debat sejauh ini itu Mm-mm. cukup menggambarkan ya Mm. Mm-mm. em, para capres dan juga cawapres. Karena apa? Mm. Karena kan ada katakanlah kontras yang dimainkan antar capres cawapres sejauh ini ya. Misalnya Mm. kandidat A, kandidat B, kandidat C itu kelihatan diferensiasinya. Mm. Ya kan, baik dari Ya. segi isu, dari Mm-mm. segi delivery mereka dalam menyampaikan isu, dan juga dari segi gaya komunikasi mungkin ya. Ya. Itu kan kelihatan ada kontras dan itu menarik ya kan. Mm. Mungkin kalau dibandingkan dengan debat-debat sebelumnya agak susah kita bedain calon A dan calon B atau calon C itu bedanya di mana, karena kayaknya lebih banyak sepakatnya daripada bedanya. Oh gitu. Ya kan? Oh gitu. Sementara Oke. eh iya kan, akhirnya yang terjadi bukan debat ya kan, Mm. tapi lebih ke ya kalau semuanya sama kan kayak paduan suara. Oh gitu. Sementara Oke.
Kalau dalam debat hari ini itu menunjukkan apa ya mungkin kemajuan ya. Mm-mm. Eh, dan karena ada kontras akhirnya orang bisa relate dan orang bisa memilih mana nih kira-kira yang lebih dekat dengan Mm. preferensi saya atau ideologi saya atau apalah ya kan. Dan Ya. itu bagus ya kalau misalnya ada sedikit hal-hal yang sifatnya kontroversial atau apa mungkin ini kok nggak sopan atau apa ya 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 wajar-wajar aja sih sejauh ini, Ya. cuman yang paling penting adalah bagaimana kualitas debat capres dan cawapres di Indonesia itu jauh lebih baik kalau Mm-mm. kalau saya lihat dibandingkan dengan pilpres-pilpres sebelumnya Iya, ya kan. iya. Dan itu juga dan menarik juga eh, sebelum dan setelah debat yang Mm-mm. diselenggarakan KPU itu kan komentatornya banyak ya kan, komentatornya Setelah kali banyak. Kak, setelah Iya, dan sebelum juga kan, sebelum debat sebelum juga juga kan memang banyak. lebih seru setelah Baik. Kak. Iya, lebih seru setelah. Jadi dan itu nggak hanya di televisi. Kalau dulu kan cuma televisi kan yang Yap, memonopoli yap. eh, debat-debat. Kalau sekarang kan dia sudah apa istilahnya decentralized di Yap, sosmed, di yap, YouTube, konten yap. kreator, orang-orang biasa itu bisa mengomentari. Akhirnya apa? Akhirnya ya semakin tersebar dia Mm-mm. dan membuat orang itu semakin semakin literate Mm. eh, secara politik, dan debat-debat yang dilakukan KPU itu menurut saya juga apa ya pendidikan politik yang bagus banget Mm-mm. buat masyarakat Indonesia kan. Karena apa? Karena pada saat nonton debat mungkin kan orang nonton bareng sama keluarganya ya kan. Ya. Iya, Karena apa? Karena ya mungkin yang biasanya nonton sinetron atau nonton acara musik gak ada pilihan karena seluruh televisi pada saat yang sama em, apa menampilkan acara debat itu kan, dan iya, akhirnya jadi obrolan keluarga iya, ya iya, kan, jadi obrolan iya, keluarga. iya, Karena udah jadi obrolan keluarga, besoknya dia ke kampus, besoknya dia ke tempat kerja, jadi omongan satu kantor iya, atau jadi omongan satu sekolah dan satu kampus, dan iya. itu bagus banget menurut saya buat pendidikan politik masyarakat. Iya, betul. Dan harapannya kalau ini menjadi obrolan keluarga karena ditonton bersama keluarga, kita sama-sama berharap suasana tetap kondusif ya Kak ya, karena kan tahun Iya, sudah berjalan kan tidak seperti yang dulu-dulu kita sudah semakin cerdas, semakin pintar mengambil sikap dan mengomentari keadaan ya Kak ya. iya benar, benar. Nggak usah ada kekhawatiran-kekhawatiran Dan apalah bisa pertengkaran apapun nggak usah lah ya teman pemilih dimanapun berada nggak usah lah ya kayak begitu-begitu kita nonton dan berbagi pendapat atau saling mengomentari itu dengan suasana yang happy dan kondusif ya ya, mudah-mudahan jangan ada benar. Dan yel-yelan ya kar- Kak. dan 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 kalau politik udah jadi obrolan di keluarga kan biasanya ya jadi hangat kan. Kan ini obrolan keluarga, tapi kalau kita bicara politik pada orang yang punya pilihan politik beda, apalagi nggak Mm, saling kenal satu sama lain, biasanya kan iya, hostile. Apalagi kalau obrolannya itu anonim kan, pakai akun yang nggak ada nama aslinya, itu kan orang bebas ngomongin apa aja. iya. Tapi kalau Diketemunya di kolom kolom komentar lagi ya kayak nggak kolom kenal. komentar, kolom chat, jadi orang bebas mau ngomong apa aja kan, dan Iya, kasar betul, biasanya kan. Tapi kalau betul. dia udah jadi omongan keluarga, ya kan nonton di depan TV di ruang keluarga atau di meja makan, itu kan biasanya lebih bisa menghargai perbedaan pandangan Betul. masing-masing, ya kan. Mm, Si mm. bapak memilih apa, anaknya suka apa, ya beda nggak apa-apa, tapi ngomongin dengan cara yang civilized dan seru Iya, iya, gitu. iya, iya. Penuh adab gitu ya kak ya. Kita sudah Iya, sama-sama belajar dari yang sudah benar. dulu gitu. Betul. Termasuk 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 gini, kalau apa acaranya ditonton, kan Mm-mm, ini kita bilang udah jadi omongan keluarga dan ditonton mm-mm, mungkin oleh ibu-ibu. mm-mm, Besoknya ibu-ibunya datang ke pengajian, mm-mm. ya kan, atau mungkin ketemu di rapat mungkin RT, RW dan sebagainya, Arisan. kan arisan, kan Mm, jadi obrolan juga, ya mm-mm. kan. Jadi akhirnya apa politik itu masuk dalam kehidupan sehari-hari Ya, masyarakat, ya kan, ya. baik itu ibunya, bapaknya di kantor, anaknya di Mm-mm, sekolah, anaknya di mm-mm, kampus, di tempat mm-mm. kerja, jadi obrolan sehari-hari. Dan Ya, kalau dia udah jadi obrolan sehari-hari, ya politik itu dianggap istilahnya bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu ya. yang jauh, ya kan, nggak relevan dengan Setuju. kehidupan kita. No, dia sangat sangat relevan, Mm. ya kan.
Dan itu Biarkan membuat begitu. orang yang tadinya mungkin acuh nggak acuh, apa sih ini ngomongin politik nggak penting, Mm-mm. tiba-tiba jadi terekspos, Ya, ya kan, dan mau nggak mau jadi ya harus cari tahu dan harus terlibat, dan harus, kalau dia terlibat ya dia harus riset kecil-kecilan nih siapa ya, yang mau saya pilih, dan itu bagus betul. buat buat perkembangan masyarakat kita. Betul, setuju banget Kak. Biarkan politik itu menjadi obrolan yang ringan dan menjadi bagian dari hidup sehari-hari ya, nggak berat ya. Ya, Aku masih sering loh Kak dalam hidup sehari-hari gitu ada beberapa grup misalkan lah mama-mama di sekolah lah ya, satu dan dua punya perbedaan pilihan sendiri-sendiri tuh ngadunya ke sini, Mam, bener nggak kalau yang kayak gini tuh begini, yang ini begini kan, karena dalam rangka mau mempertahankan pilihan mereka masing-masing. iya, Dan itu seru sekali untuk dibahas gitu ya. Dan seneng juga kita mendapat kesempatan untuk bisa meluruskan, enggak, Mam, yang benar. bener ini, yang itu begini. Jadi itu akan jadi obrolan yang memang ringan gitu supaya orang nggak takut seperti Iya, kata Kak Nuri tadi. iya, Betul. iya. Mm-mm. Dan dan itu juga sebenarnya cara paling efektif dan paling bagus menurut saya dalam menangkal apa yang sering disebut hoax, apa Mm. false Mm-mm. information, disinformasi, misinformasi. Mm-mm. Jadi Betul. misinformasi, disinformasi itu kan terjadi ketika orang nggak punya referensi yang benar, Mm. ya kan? Nggak ada orang yang memberitahu dia mana yang benar dan mana yang salah, ya kan? Ya, Karena dia mengkonsumsi berita itu sendiri, ya. ya kan? Tapi kalau dia ngomongin hal itu ke orang lain, ke keluarga, Mm-mm. ke teman, orang kan bisa Mm-mm. saling double check, ya Ya. kan? Orang Mm. bisa tuh kayaknya salah loh, yang benar tuh ini. Nah itu kan Ya. apa membuat orang jadi lebih bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Betul, betul, betul. Itu menyenangkan sekali. Kayak kalau isu disinformasi itu sepertinya menjadi hal yang kayak dengan semakin pintarnya pemilih muda itu, beberapa contoh nih Kak, beberapa tamu podcast yang kebetulan teman-teman mahasiswa itu yang datang ke sini tuh justru ini anak-anak mahasiswa ini yang jagain mama-mamanya nih sama oma-oma mereka kayak aku sudah tahu kalau ini tuh hoax karena ciri-ciri hoax itu kan mereka sudah kenal tuh Kak kayak Ya, judulnya pasti mengundang emosi, kalau dicari sumbernya ternyata nggak valid, dicek lebih dalam lagi ternyata penulis berita atau pembuat berita tuh belum di verified sama Dewan Pers misalkan. Nah, ya, mereka sudah ya. tahu tuh cara-cara mengenai kayak gitu dan Hmm, aku yang jagain mamaku Kak. Kalau mamaku nge-share dari grup Adesan, aku bilang mama ini nggak benar, ini sepertinya berita bohong, jangan percaya, jangan langsung di-share. Menyenangkan sekali ya Kak menemukan Keren fakta-fakta sekali ya. pemilih muda kita sudah sedemikian aware dan mampu melakukan penjagaan-penjagaan gitu. Kalau Iya. Kak Nuri khawatir nggak sama disinformasi ini masih bakal membayangi, meracuni, mengganggu gitu pemilih muda kita? Menurut Kak Nuri gimana? Kekhawatiran pasti ada aja ya soal itu. Cuman kan yang kita lihat trennya sekarang justru itu menurun. Eh, Ah, jadi gini, syukurlah. disinformasi atau hoax uh, dan semacamnya itu kan dia rawan terjadi manakala pilihan politiknya itu terbatas. Hmm. Apalagi kalau pilihannya itu cuma dua, dua calon, Oke. ya kan? Tuh, calon. Dan Oke. apalagi kalau masing-masing dua calonnya ini hostile satu sama lain Hmm. dan Oke. punya pendukung yang hardcore supporter satu sama lain, dan akhirnya tuh Militan. nggak terjadi cross cutting, apa komunikasi dua arah gitu tuh nggak terjadi. Nah, yang sekarang itu hal seperti itu menurut saya udah nggak terjadi, atau apa bisa kita tekan lah, karena Hmm. calonnya lebih dari tiga, ya kan. Dan juga mungkin yang dulunya saling berseteru sekarang sudah saling bekerja sama, dan itu membantu sebenarnya mengurangi potensi apa hoax dan Ya. teman-temannya, ya kan, karena apalagi yang mau disebar yang dulunya musuhan kan sekarang udah temenan. jadi Udah eh, nggak bisa digoreng jadi ya Kak. masyarakat, iya, jadi masyarakatnya pun akhirnya belajar kan. Hmm. Wah, Hmm. misalnya kalau dulu apa pakai hoax yang bobo agama, aduh ngapain sih gue dulu dua tiga Serem. empat apa 4-5 tahun yang lalu, ngapain sih ujung-ujungnya ternyata Hmm. ya politik jangan terlalu serius lah, gitu-gitu kan. Nah, Gitu. akhirnya eh, berkurang disinformasi yang terjadi hari ini. Walaupun kita tetap harus harus aware ya, harus Hmm. apa namanya eh, banyak inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh baik itu perusahaan teknologi seperti Google, kemudian Facebook, Meta dan lain-lain untuk Hmm. menekan
disinformasi itu tetap harus didukung. Kemudian apa yang dilakukan oleh masyarakat sipil termasuk pemerintah lewat cek fakta ya Yap, kan, yap. dan lain-lain itu juga tetap harus didukung. Tapi kita juga harus ngelihat nih sekarang itu trennya itu sebenarnya agak menurun atau mungkin cukup menurun lah. Yap, yap. Dan itu ternyata sangat berkaitan dengan konteks politiknya juga kan. Iya, betul sekali, benar-benar. Dan itu sebuah hal yang atau sebuah fakta yang menyenangkan ya Kak ya untuk didengar dan dibagi Iya, ya. Kita semakin mengarah pada hal-hal yang baik begitu. iya, dan orang kan istilahnya lebih baik belajar dari pengalaman kan. Jadi kalau pengalaman dulu dia berantem keras satu sama lain dan akhirnya dia sadar bahwa itu salah, itu ngebikin dia lebih mature secara politik. Ya. Um, dan itu bagus-bagus aja sih kalau menurut saya. Iya, Memang mungkin pada saat itu adalah masanya untuk kita terpolarisasi, dan iya. setelah polarisasi itu lewat, efeknya ternyata nggak bagus. Nggak Mm-mm. hanya masyarakatnya aja yang ngerasain nggak bagus, tapi partainya ngerasain nggak bagus, elit Mm-mm. politiknya ngerasain nggak bagus. Akhirnya eh, pemilu 2024 masing-masing menahan diri. Iya, iya, betul-betul. Untuk hal yang baik tentu saja kita kan sama-sama mensyukuri dan juga mendukung ya Kak ya, karena untuk Iya. situasi dan keadaan yang lebih baik tentu segala hal patut kita upayakan bersama-sama ya Kak Nur ya. Iya. Kak, luar biasa sekali, insightful banget hal-hal yang sudah dibagikan sama Kak Nuri dan disampaikan dengan ringan, dan aku yakin semua teman pemilih juga berpendapat sama. Coba siapa yang bisa sama-sama menikmati percakapan kita bersama Kak Nuri, coba tulis komentar di bawah ini ya, apa pikiran kalian, apa perasaan kalian tentang fakta-fakta yang udah di-share sama Kak Nuri tadi. Kak, satu hal dong sebelum kita sudahi, ini bisa jadi kayak pesan sih Kak Nuri kepada semua teman pemilih yang akan menggunakan hak pilih di pemilu 2024 nanti. Apa sih yang mereka perlu tahu atau apa sih yang mereka perlu concern sebelum nanti menggunakan hak Hmm, pilihnya, Kak? apa ya? Hmm. Yang pertama mungkin teman-teman pemilih muda harus tahu bahwa pemilu 2024 nanti itu nggak hanya pilpres. Iya kan? Jadi pada saat teman-teman semua datang ke TPS 14 Februari, kita itu memilih untuk 5 pemilu yang berbeda sebenarnya, ya kan? Yang banyak diekspos oleh atau yang diomongin sama kita dan juga diomongin media kan hanya pilpres aja. Tapi nanti kita itu juga akan memilih DPD, kemudian DPR RI, kemudian DPR provinsi, dan juga kalau teman-teman tinggal di luar Jakarta memilih DPRD kabupaten kota juga gitu loh. Jadi kalau terlalu fokus pada pilpres, nanti nggak tahu harus memilih siapa di 4 pemilu yang lain. Jadi masuk ke bilik suara, buka-buka surat suara, bingung. Waduh, ini ternyata banyak banget yang harus saya pilih. Nah, menurut saya dan itu mungkin butuh waktu ya untuk tahu siapa sih yang maju sebagai caleg di dapil gue gitu. Dan itu bisa di riset dari sekarang kecil-kecilan, nih siapa nih kira-kira yang mau saya pilih. Nah, itu penting sih menurut saya. Kemudian yang kedua, yang terakhir menurut saya, gunakan eh, hak pilih pada pemilu. Karena apa? Karena hak pilih itu adalah hak politik yang melekat pada kita sebagai warga negara, ya kan? Jadi yang membedakan kita ini warga negara atau bukan warga negara, satu-satu yang membedakan itu sebetulnya hak politik, Mbak. Jadi hak memilih dan bisa dipilih di dalam pemilu. Misalnya saya di sini ya, di Amerika, saya bisa komplain ke kampus saya misalnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Saya bisa komplain ke tempat apartemen tempat saya tinggal untuk memberikan servis yang lebih baik. Tapi saya nggak bisa milih di US. Kenapa? Karena saya bukan warga negara sini, ya Ya, kan? Jadi warga negara atau hak politik itu adalah hak yang betul-betul melekat di setiap warga negara. Oleh karena itu, silakan dimanfaatkan. Dan yang namanya hak itu kan sebenarnya boleh dipakai, boleh nggak dipakai, ya kan ya. bukan kewajiban. Namanya juga hak. Tapi kalau teman-teman pemilih muda merasa bahwa banyak hal di dalam kehidupan kita sehari-hari itu uh, berkaitan erat dengan politik, maka 14 Februari itu adalah saatnya teman-teman
menggunakan kekuatan yang kalian punya untuk ya katakanlah membuat kehidupan politik dan kebangsaan kenegaraan kita menjadi lebih baik. Jadi pesan saya mungkin itu aja. Baik, itu hal yang penting banget untuk diingat semua teman pemilih ya. Ada 5 yang akan kita pilih, tidak hanya presiden wakil presiden, tapi juga ada DPR RI, kemudian DPD RI, kemudian DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota. Sekali lagi juga Kak Nuri, terima kasih sudah meng-highlight bahwa memilih itu untuk di Indonesia itu memang hak ya, boleh dipakai, boleh tidak. Tapi boleh kita ingatkan lagi kepada semua teman pemilih, tidak semua warga dunia ini memiliki privilege untuk bisa memilih pemimpin negaranya atau juga wakil rakyat yang akan mewakili dia di lembaga legislatif. Mari Ya. gunakan privilege atau hak khusus itu kita sebagai warga negara Indonesia untuk menggunakannya. Kak Nuri, terima kasih banyak ya sudah Terima ngobrol sama kasih. kita, sudah Terima ngeluangin kasih waktu, banyak luar biasa banget. undangannya, Kak Iya, Reni. sukses ya Kak. Nanti buat studinya, doktoralnya mudah-mudahan segera Terima selesai. kasih, amin. Ya, selalu ditunggu tulisan-tulisan hasil penelitiannya. Pasti sangat berguna untuk menjadi inspirasi semua generasi muda, semua pemilih pemula, pemilih muda di tanah air Amin. kita. Amin, amin. Selain Kak Nuri yang sudah ngeluangin waktu, teman pemilih, makasih banyak ya udah ngeluangin waktu dengerin percakapan kali ini dengan tamu spesial yang terhubung dengan kita melalui layar Zoom karena jaraknya sebegitu jauhnya dari kita di studio podcast KPRI. Teman pemilih mudah-mudahan sehat selalu juga. Jangan lupa nanti gunakan hak pilih di 14 Februari 2024. Ayo ke TPS, gunakan hak pilihmu. Dan nantikan terus semua podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang tayang perdana setiap hari Rabu jam 4 sore. Tentu saja hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.